Hai, balik lagi di channel gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ya, jadi sebenarnya pengen jawabin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar tentang produk Ruizu ini ya, DAP yang ya gue bisa bilang murah walaupun gak murah-murah banget gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kalian dan mungkin gue coba jawab. Tapi kalau misalkan memang jawabannya kurang pas atau apa, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Karena di sini gue juga bukan orang yang kayak udah suhu banget soal per DAP-an. No, gue ya biasa aja gitu ya. Baru-baru ini ngulik-ngulik, walaupun punyanya udah lama sih, cuman baru kayak pelajarin dikit-dikit ya. Baru-baru kali ini gitu ya. Terus kalau sekarang kita coba ya baca ini ya komentar-komentar ya dari video gue yang kemarin gitu ya. Ada komentar dari Nata Tama, beda jauh dengan MP4 zaman dulu, kecil tapi suara spek merdu banget. Harga segitu sama aja dengan HP, malah jauh lebih bagus HP karena mesin dan fitur terbarunya. Nah, sebelum gue beli DAP ini, ya tentunya gue udah komparasi banyak hal ya. Tadi gue juga mau beli handphone, cari handphone kecil, ya zaman sekarang juga banyak tuh handphone mini kecil gitu kan. Tadi pengen beli itu, terus ya tujuannya buat main musik, main musik, dengerin musik gitu kan. Dan gak ngeganggu handphone utama. Karena kalau kita pakai HP kan notifikasi masuk, tiba-tiba ada yang nelfon ganggu, atau mungkin kita pengen baterai handphone kita tuh lebih, health-nya tuh lebih baik gitu ya. Ketika dengerin musik nyampe lokasi udah drop, udah ya tinggal sedikit, terus ngecas terus gitu kan. Gue gak pengen kayak gitu ya. Gue selalu kayak pengen punya tuh device yang kalau bisa tersendiri dari HP utama ataupun untuk pekerjaan lah gitu ya. Jadi gue bisa bebas untuk melakukan apa aja. Nah, terus di sini juga ada yang komen ya. Ya beda peruntukannya dan pasarnya, namanya aja digital audio player. Ini bukan audio phone. Ini bukan buat user yang cari multitasking, yang buat jadi secondary device phone gitu ya. Chipnya juga beda, nggak semua handphone bisa ngeluarin output file FAT dan lain-lain. Baik, lihat dengan jelas kamera aja nggak ada, jadi jangan disamakan. Terus komenan yang lain juga ada kayak gini ya. Saya jajan DAP, DAC, ya Ibaso, Sunling, ya. Ini brand-brand yang wow gitu ya. Kalau gue dulu punya Sunling M1 atau M0 ya, lupa, M1 deh kayaknya. Itu pun ya dia cuman kayak setengah dari ini gitu ya. Dan memang bukan Android versi, tapi itu compact banget menurut gua. Cuman memang ya kebutuhan gua, ya makanya itu ya. Ketika kalian beli device, kebutuhan kalian tuh apa? Apa yang mau tujuan utama kalian cari gitu. Karena gue butuh yang Android, jadi mau gak mau gue kayaknya akan menyingkirkan beberapa hal ya. Akhirnya ya udah beli yang mengutamakan Androidnya aja gitu ya. Terus juga ini ya. Ada yang nanya ya, sama Ruizu Z90 bedanya apa Gan ya gitu kan. Nanya. Nah, sebelum gue beli Ruizu Z80 ini, gue sudah komparasi tentunya ya. Gue sudah mengkomparasi. Nah, gue tunjukin di sini saja. Jadi dua benda ini sebenarnya gue udah incer gitu ya. Cuman memang jadi pembeli itu baca lebih teliti itu jauh lebih baik gitu ya. Karena waktu itu gue untuk nyari reviewer, orang yang nge-review Ruizu ini entah Z80 ataupun Z90 itu tuh adanya orang luar negeri dan bahasanya juga bahasa mungkin orang Vietnam kali ya. Jadi gue kayak kurang menemukan literasi yang pas. Sampai kayak gue kepo-kepoin terus gitu ya. Dari namanya Z80 dan 90, kalau lihat kan biasanya kalau merek-merek itu kan semakin tinggi angkanya, semakin perbarui, ya kan? Nah, Z90 kalau kita lihat di sini gitu ya, ini tuh lebih gue suka. Bentuknya mengotak gitu ya, nggak yang ini ya kayak lebih melengkung ini, enggak. Terus juga kayaknya mungkin untuk bagian bezelnya ini
bakal lebih sedikit gitu ya. Nah ini bagian bawahnya, apalagi kalau kalian lihat tuh kan kelihatan banget ya. Nah tadi gue udah mau ngincer itu, tapi ternyata kalau kita lihat ini memang spesifikasinya lebih unggul Z80 jauh ya. Oke, jadi kalau kalian lihat ya yang di sebelah sini tuh untuk yang Z80, yang sini Z90. Jadi kalau kita bahas untuk Android versionnya aja, jelas unggul yang Z90. Dia udah di 10 ya, di 10.0 untuk Android versionnya, sedangkan yang Z80 masih di 8.1 ya. Terus kalau kita lihat lagi untuk baterainya di sini untuk yang Z80 itu di 2050 mAh, sedangkan di Z90 ini dia udah 220 mAh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kelebihan lebih unggul jauh Z90 ya. Terus kalau kita lihat lagi, cuman kalau untuk Android versionnya di sini sih tulisannya masih ini ya. Masih 4.2 sama dua-duanya. Terus kalau kita lihat lagi untuk size-nya di sini 4 inch. Kalau ini juga kayaknya sama ya, 4 inch juga. Terus kalau kita lihat apa sih akhirnya yang mau bikin gua jadi undur diri untuk ngambil Z90 ini. Ini tuh karena dia gak bisa support SD card, alias dia gak punya slot SD card kayak gini. Gua langsung mundur. Bye. Walaupun dia punya internal 60 GB. No way. Terima kasih gitu ya. Lebih ya itu ya yang paling bikin akhirnya gua mundur. Gak jadi beli. Karena gue butuh slot tambahan. Gua sampai dengan detik ini memang gue pakai ini pun cuman kayak kalau di rumah gitu ya. Entah gue lagi nyuci baju, lagi nyetrika, gue dengerin lagu gitu doang ya. Cuman kayak gitu aja. Ataupun misalkan gue lagi pergi jauh, gue pakai ini. Tapi yang nggak terus-terusan gitu loh. Jadi sebenarnya di device termasuk jarang dipakai untuk gue setiap harinya. Oke, jadi itu ya yang mendasari gue kenapa akhirnya nggak jadi beli yang Z90. Ada lagi yang nanya, bisa install WhatsApp nggak? Tentunya bisa. Kemarin gue udah nyoba sih. Cuma di sini gue coba tunjukin lagi sama kalian aja ya. Kemarin gue udah coba dan ternyata bisa ya kayak layaknya handphone aja sih. Jadi bisa ya. Nah, ini kita ke Google Play terus. Nah ini kita lihat ya, kita install. Oke, kita tunggu ya. Jadi sebenarnya bisa ya untuk install WhatsApp, terus juga buat chattingan. Cuma di sini gue nggak bisa ngunjukin untuk ke dalamnya karena memang nomor telepon yang gue pakai itu udah expired, jadi nggak muncul kode verifikasinya. Mohon maaf ya guys. Ada yang nanya kualitas suara gimana kakak? Nah di sini device yang gue pakai itu yang paling utama ini ya, ini Acom ini. Ini udah ada reviewnya juga. Dan gue sukanya ini karena memang gue lagi butuh baterai yang panjang gitu ya, yang bisa lama. Dan ketika gue pakai ini, gue so far baik-baik aja. Terus gue juga punya device ini udah lama sih sebenarnya. Ini Beats Solo 2 gitu ya. Kualitasnya juga oke. Jadi ketika gue dengerin lagu di apa sih? Di AC ini, di AP ini itu kualitasnya so far bagus ya. Dan juga ya gue usahain ya untuk filenya itu FLAC ya dibandingkan dengan MP3. Ataupun kadang kalau lagi bener-bener lagu baru banget gitu ya gue ya Spotify. Nah untuk lagu-lagu yang gue dapet itu gue carinya di Telegram. Gitu ya, nyarinya di Telegram guys ya. Jadi kualitasnya menurut gue oke, cuma ya. Jadi ketika gue nggak tahu ya, mungkin aplikasinya atau apa. Jadi kadang kalau kita mau dalam keadaan kondisi mati gini, kadang kita mau nyalahin, dia itu kayak ada lagunya tuh kayak teng gitu loh, kayak agak kayak ada kepotong jeda gitu.
So itu dia tadi jawaban-jawaban yang gue coba sampaikan dari sisi gue gitu ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurang gitu ya, boleh bantu di kolom komentar karena gue juga bukan orang yang pakar banget, yang pro banget soal dunia DAP ataupun DAC ya, begitu-begitu. Gue masih belajar, masih butuh banyak literasi juga. Cuman memang di sini ya sekali lagi yang gue tekankan adalah yang gue butuhkan adalah DAP Android. Dah. Tapi sejauh ini masih fine-fine aja. Kalaupun kalian ada yang mau beli, ya seperti biasa linknya ada di deskripsi, ada ataupun ada keranjang gitu yang muncul, di situ lah kalian bisa beli. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.